Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi binikmatil imani wal islam asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kita bersyukur pada kesempatan kali ini Allah subhanahu wa ta'ala mempertemukan kita, dan kedua kalinya salawat serta salam ila Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada keluarga, sahabat, dan mengikutnya. Ananda sekalian yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini merupakan pekan ke-8, di mana materi pada kesempatan kali ini kita lanjutkan berkaitan dengan sejarah kebudayaan Islam atau tarikh, yang pada kesempatan kali ini kita masuk pada pembahasan lanjutan berkaitan dengan sejarah awal munculnya seni budaya Islam di Indonesia. Dan ananda sekalian, kelas 9 tahfiz, 9A, kelas 9B1 dan 9B2, kami sudah memberikan LKPD-nya, lembar kerja peserta didik, dan ananda sekalian sudah ambil. Dan dalam LKPD tersebut ya ada soal yang kami akan ganti, ya, dimana soal yang kalian dapatkan itu adalah soal yang sebelumnya. Nah, dalam akhir pertemuan ini nanti kami akan berikan soal yang kalian harus isi berkaitan dengan materi sejarah kebudayaan Islam, dan yang dimaksud di sini juga adalah sejarah awalnya muncul budaya Islam di Indonesia berkaitan dengan seni. Ya. Jadi kami akan bacakan soalnya di akhir pembelajaran ini. Jadi tolong disimak dan diikuti dengan baik, ya. Terima kasih ananda sekalian yang sudah bergabung lebih awal dibanding teman-temannya yang lambat bergabung dalam pembelajaran. Dan tentunya kami mengapresiasi kepada ananda sekalian yang selalu hadir lebih awal dalam pembelajaran, karena ini adalah bagian juga dari proses pembiasaan, ya, dimana ananda sekalian dalam proses pembiasaan ini, apabila kita tidak membiasakan dengan hal-hal yang positif, ya, kita tidak bisa mengatur diri kita dalam pembelajaran, dalam mengatur bagaimana kita menyelesaikan tugas, maka yang demikian itu akan berpengaruh terhadap aktivitas kita yang lainnya. Dan selalu kami sampaikan bahwa ananda sekalian ini dalam proses belajar, dan tidak ada kegiatan yang lain kecuali belajar, ya. Itu kami sudah mengingatkan kembali bahwa yang sudah hadir lebih awal, terima kasih. Di sini kami sebut sebagai motivasi kepada anak-anak sekalian: Andi Nur Faiza di 9A, kemudian Ahmad Fauzi Karim, Nisa, kemudian Ikhlas, Mufida, Nur Rafa, kemudian Aisyah Sofia, Azifa, Salwa, Ahmad Fakih, Syakira, Humairah Rafani, Nur Fatimah, dan yang lainnya. Dan tentunya ananda sekalian dalam pembelajaran untuk tetap menyimak pembelajaran. Jadi bukan berarti ananda cuma numpang absen masuk setelah itu keluar, ya. Ini sesuatu atau kebiasaan atau adab yang kurang baik, ya, seperti itu. Sebentar ya. Oke, ini kita sudah lanjut. Dan kita lanjut materi kita Anda sekalian, karena ini merupakan materi lanjutan dari pekan keempat sebelumnya untuk materi sejarah kebudayaan Islam.
Dan pada kesempatan kali ini, sebagaimana di buku Ananda sekalian, yang kita akan bahas berkaitan dengan keistimewaan berbagai budaya yang bernuansa Islam di Indonesia. Tentu Ananda sekalian, kita bacakan dulu berkaitan dengan materi kita yang kita sudah buatkan PPT-nya untuk Ananda. Pengaruh Islam dalam kebudayaan Nusantara telah berlangsung sejak beberapa abad yang lalu, ya. Proses akulturasi antara nilai-nilai Islam yang masuk melalui jalur perdagangan dari Gujarat kemudian dengan unsur-unsur budaya lokal menghasilkan karakter khas yang pada dasarnya Ananda sekalian ini berpengaruh terhadap budaya Muslim di Indonesia. Proses akulturasi yang menjadi pertukaran budaya, kemudian ada bercampur adukan di mana kita melihat budaya-budaya Islam di Indonesia seperti apa nantinya. Kemudian hal ini juga Ananda sekalian, kombinasi antara kedua etnis ya yang berkaitan dengan budaya yang berbeda, di samping juga unsur-unsur kebudayaan Hindu dan Buddha selain Islam yang masuk sebelum kebudayaan barat, kemudian pada era global kolonial menghasilkan keragaman budaya yang sangat kaya. Jadi ada beberapa campuran, baik itu dari pedagang Muslim sendiri, kemudian dari Hindu, Buddha, kemudian dari masa penjajahan di era kolonial, itu memberikan sedikit banyaknya corak kebudayaan Islam di negara kita, ya. Karena sebelum negara kita merdeka memang ya banyak penjajah yang ada di negara kita, dan tentunya di samping mereka menjajah juga membawa budaya-budaya dari luar, ya. Kemudian di pembahasan kita ini, sebelum kita masuk ke beberapa budaya-budaya Islam yang berpengaruh dari budaya-budaya sebelumnya, maka kita akan bahas dulu berkaitan dengan beberapa macam istilah di dalam percampuran berkaitan dengan budaya. Yang pertama adalah difusi atau penyebaran. Difusi adalah suatu proses penyebaran unsur-unsur kebudayaan dari suatu kelompok kepada kelompok lainnya, atau dari satu masyarakat ke masyarakat lainnya, ya. Jadi penyebaran apapun itu, ketika Ananda sekalian kita lihat dari segi budaya, dari kelompok kebiasaan dari kelompok satu kepada kelompok yang lain, ketika itu bercampur baur, maka sedikit banyaknya akan mempengaruhi budaya-budaya yang ada di daerah tersebut, ya. Apalagi berkaitan dengan budaya Islam di masyarakat tertentu. Kemudian yang berikutnya adalah akulturasi, percampuran. Akulturasi adalah bahasa dari negeri selain Indonesia, ya. Kemudian yang berarti tumbuh dan berkembang bersama. Ya, tumbuh dan berkembang bersama. Secara umum pengertian akulturasi, ya, adalah perpaduan budaya yang kemudian menghasilkan budaya baru tanpa menghilangkan unsur asli dalam budaya tersebut. Ya, itu. Jadi percampuran budaya dari budaya yang sebelumnya yang sudah ada kemudian tercampur, tapi tidak menghilangkan secara keseluruhan, ya. Tidak menghilangkan secara keseluruhan dari budaya-budaya yang sudah pernah ada. Ya, tentu Islam sendiri pada dasarnya itu memiliki budaya, ya. Tapi ya, dari budaya-budaya Islam tersebut tercampur dengan beberapa budaya-budaya yang lain. Artinya budaya Islam tetap ada, ya, tanpa menghilangkan secara keseluruhan. Ya, dimana kalau kita melihat ini dari Indonesia Timur, Indonesia Tengah, dan Indonesia Barat itu masing-masing, ya, walaupun kita melihat ya dari sisi agama, dari agama-agama Islam itu sedikit banyaknya ada dalam memahami Islam tersebut ada masuk unsur-unsur budaya,
ya, entah itu yang kemudian yang berada di daerah Papua, ya, muslim-muslim yang berada di Papua ataupun muslim yang berada di Indonesia Tengah, ya. Sebagai misal kita yang berada di Sulawesi Selatan atau sekali di daerah-daerah Jawa. Tentu kita sama-sama beragama Islam tapi berbeda, ada unsur-unsur yang berbeda dari segi budaya yang masuk di dalam konsep Islam itu sendiri. Kemudian yang berikutnya adalah asimilasi. Ya, tadi ada akulturasi, kemudian asimilasi, pembauran satu kebudayaan yang disertai dengan hilangnya ciri khas kebudayaan asli sehingga membentuk kebudayaan baru. Asimilasi muncul apabila ada gelombang masyarakat dengan latar belakang budaya yang berbeda bergaul langsung, ya, secara intensif dengan waktu yang cukup lama. Nah, ini asimilasi kebalikannya. Jadi ini pertukaran budaya, pencampuran budaya justru menghilangkan budaya-budaya yang sebelumnya. Ya. Nah, yang kita ingin garis bawahi juga bahwa ada memang beberapa budaya-budaya lokal itu tidak sesuai dengan ajaran-ajaran Islam. Nah, ini ketika terjadi asimilasi dalam waktu yang lama, maka budaya-budaya tersebut akan hilang, ya. Dan masuklah budaya yang baru yang positif. Nah, itu. Kemudian yang lainnya adalah anak-anak sekalian berkaitan dengan istilah dari macam-macam percampuran budaya. Sintetis budaya adalah percampuran dua kebudayaan yang menghasilkan sebuah kebudayaan atau produk kebudayaan baru yang berbeda dengan aslinya. Contoh, tadi ada yang sekali mengganti kebudayaan Islam tersebut, ada yang masuk kemudian tidak mengganti secara keseluruhan, ya. Kemudian ini kalau kita lihat sintetis, perbedaan budaya yang lokal itu tetap ada, kemudian budaya dari luar itu masuk di dalamnya tanpa menghilangkan budaya sebelumnya. Kemudian dengan budaya yang ada, artinya berjalan secara beriringan. Itu budaya Islam yang dicanangkan oleh Muhammadiyah yang merupakan sintetis budaya Islam dengan kebudayaan Barat yang kental dengan rasionalitas serta penalaran. Ya, dimana kita melihat berkaitan dengan organisasi Muhammadiyah di tengah-tengah kehidupan beragama, di tengah-tengah kehidupan Islam, ya, di mana Muhammadiyah masuk sebagai sebuah organisasi yang melatar belakangi beberapa media dalam pembelajaran agama Islam, ya, di mana pada dasarnya salah satunya adalah bentuk kebudayaan dari negara lain yang kita ambil sebagai platform kita dalam salah satu adalah pendidikan, ya, dimana kita melihat, ya, pada dasarnya umat Islam dulunya, ya, belajar tidak menggunakan fasilitas berupa kursi dan meja, ya, itu salah satunya. Dan kehadiran Muhammadiyah menjadikan bahwa pembelajaran itu kita menggunakan kursi kemudian meja. Pada dasarnya kursi dan meja ini, ya, biasa dipakai orang-orang Barat sana ketika dia belajar. Nah, kita mengambil ini sebagai contoh dan menggunakan meja dan kursi sebagai media dalam belajar, sebagai sarana, ya, itu salah satunya. Dan ada beberapa yang lainnya juga dalam model pendidikan. Ini kita ambil sebagai budaya-budaya yang positif yang kita kembangkan di dalam pembelajaran kita, bahwa Islam itu, ya, menerima segala bentuk perubahan yang positif, ya. Tentu tidak merubah dari sumber Al-Quran dan As-Sunnah sebagai pedoman dalam beragama kita. Kemudian anak-anak sekalian, tadi kita sudah, kemudian macam-macam keistimewaan akulturasi budaya Islam, ya. Yang pertama adalah berkaitan dengan arsitektur, ya, bangunan.
Berbagai arsitektur bangunan di Indonesia merupakan merupakan perpaduan dari budaya Hindu, Buddha dengan agama Islam. Ya, kita lihat dari arsitektur, model bangunan masjid, model bangunan beberapa fasilitas-fasilitas umat Islam. Ya, itu beberapa kita ambil dari percampuran budaya, ya. Ingat, ini berkaitan dengan budaya, bukan berkaitan dengan akidah atau keyakinan. Ya. Jadi itu. Salah satunya adalah Masjid Agung Demak. Ya, nanti sebentar kami akan putarkan videonya berkaitan dengan beberapa masjid yang berada di Indonesia, berkaitan dengan pembelajaran, ya. Di mana Masjid Demak ini, anak-anak sekalian, sebagai bentuk akulturasi lokal, ya, budaya Islam, tampak pada bangunan masjid di masing-masing daerah itu tentunya berbeda-beda. Dan ini di daerah Jawa ada Masjid Demak, ya. Masjid Demak ini berdiri dengan megah dari sejak didirikan sampai hari ini masih tetap berdiri dengan kokoh, ya. Dan dari proses pembangunannya ini ada beberapa akulturasi dari pendiri masjid tersebut, dan sebentar kita akan putarkan videonya, ya, supaya lebih terperinci. Kemudian anak-anak sekalian, ini adalah Masjid Menara Kudus. Ya, ini adalah, kalau kita lihat, kental sekali dengan, ya, Hindu Buddha ini, ya. Dari segi arsitekturnya, warna bagian daripada masjid-masjid ini, ya, depan, belakang, kemudian dari pilar-pilar, bahkan bagian atasnya ini menunjukkan bahwa negara kita ini adalah kaya dengan akulturasi dari percampuran atau datangnya kebudayaan-kebudayaan dari selain Islam, kemudian kita gunakan sebagai corak dalam pembangunan salah satu masjid di daerah Indonesia. Nah, sekarang kita masuk di salah satu masjid yang lainnya adalah Masjid Agung Banten, ya. Kalau kita melihat ini Masjid Agung Banten, dia lebih pada besar menaranya, ya, bersama dengan Masjid Demak tadi. Kemudian dari masjid ini, anak-anak sekalian, sudah semakin dipercantik, semakin diperindah. Kalau kita melihat di bagian atas ini, kalau kita melihat di daerah Mekah dan daerah Madinah, itu banyak sekali sebagai bentuk untuk menahan cahaya matahari, ya, ataupun hujan yang jatuh dari langit. Kemudian ada kayak model payung, ya, cuma ini model terbalik. Nah, ini pada dasarnya di negara Arab sana, khususnya Mekah dan Madinah, ini sudah terpakai jauh sebelum di Indonesia. Nah, ini artinya mengambil model, mengambil contoh, ya, dari hasil kreativitas, ya, yang pernah ada kemudian dipakai di Indonesia. Ini pada saat tertentu dia terbuka, kemudian pada saat tertentu juga dia tertutup, ya, seperti itu. Kemudian kita lanjut, ini adalah salah satu masjid juga kebanggaan kita di warga Muhammadiyah, Masjid Gede Kauman di Yogyakarta. Ini masjidnya juga dari sejak berdirinya hingga hari ini masjid tersebut, Masjid Kauman, ya, tetap berdiri dengan kokoh, menunjukkan sebagai bentuk budaya Islam yang sampai hari ini tetap berdiri. Dan tentunya dari masjid-masjid tersebut dipakai sebagai tempat beribadah. Nah, anak-anak sekalian, berikutnya adalah Masjid Raya Aceh, ya, dimana kita melihat masjid ini pernah dilanda di sekitarnya, ya, tsunami, dan atas izin Allah Subhanahu wa taala masjid ini tetap berdiri dengan kokoh dan mengalami beberapa perbaikan-perbaikan tentunya, ya. Alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala, ya, Masjid Raya Aceh ini tetap berdiri dan menunjukkan arsitektur yang begitu megah
Dan itu indahnya Masjid Raya Aceh ini, ya. Kalau kita di Makassar sini kan, khusus daerah Makassar, ada beberapa masjid memang ya kalau mirip-mirip seperti Masjid Raya yang di Aceh ini, ya ada juga Masjid Raya yang di Makassar, ya. Kemudian ada juga masjid yang besar juga adalah Masjid Al-Markas Al-Islami, ya. Itu juga masjid yang cukup besar. Dan kalau di daerah Goa juga besar masjidnya, ya, Masjid Raya yang di Goa yang di Syekh Yusuf. Dan hampir anak-anak sekalian, di beberapa daerah di Sulawesi Selatan ini memiliki satu masjid yang sangat besar, ya. Di Bulukumba, kemudian di Sinjai, di Bantaeng, ya. Kemudian di beberapa daerah yang lain itu memiliki ciri khas dari masjid-masjid yang sangat besar di masing-masing daerah, ya. Nah, sekarang masjid juga yang sangat besar, ya, di negara kita Indonesia adalah masjid yang berada di Jakarta. Arsitekturnya begitu megah. Kemudian masjid ini adalah Masjid Istiqlal. Ya, beberapa kali perubahan, beberapa kali perbaikan, dan alhamdulillah masjid ini begitu banyak menampung jamaah dari berbagai penjuru yang datang melaksanakan ibadah di masjid tersebut. Nah, anak-anak sekalian, ini adalah beberapa masjid, ya, yang ada di Indonesia dan menjadi kebudayaan arsitektur yang begitu megah. Nah, sekarang kita akan bersama-sama menyaksikan video berkaitan dengan beberapa masjid di Indonesia, sebagaimana yang kami sudah sampaikan masjid di awal tadi. Berdiri sejak tahun 956 Hijriah atau 1549 Masehi, Masjid Menara Kudus yang terletak di Desa Kauman, Kudus, Jawa Tengah, menjadi salah satu tempat bersejarah bagi penyebaran agama Islam di Indonesia, khususnya di Tanah Jawa. Pendirian masjid ini bermula saat Sunan Kudus yang pulang dari Mekah setelah menunaikan ibadah haji membawa sebuah batu dari Baitul Maqdis, Palestina. Batu itu kemudian diletakkan sebagai batu pertama pendirian Masjid Al-Aqsa yang belakangan lebih dikenal dengan sebutan Masjid Menara Kudus. Disebut Masjid Menara Kudus karena masjid ini memiliki menara di sisi timur dengan arsitektur yang kental dengan budaya Hindu. Di bagian dalam masjid terdapat 2 buah gapura yang sering disebut gapura kembar. Gapura ini terbuat dari batu bata merah yang menyerupai gapura pada masa Kerajaan Majapahit. Keunikan-keunikan inilah yang menjadi daya tarik tersendiri bagi jemaah masjid. Ini tuh beda dari masjid-masjid yang lain. Kalau di masjid lain kan di dalamnya nggak ada gapuranya. Kalau di sini ada gapuranya, di luar juga ada gapuranya. Terus tempat duduknya juga berbeda dari yang lain. Ada baknya yang gede, terus kerannya juga unik gitu dari batu bata. Terus masih khas lah, masih zaman-zaman dahulu, masih ada khas zaman Mbah Sunan. Penyebaran agama Islam di Kudus diwarnai dengan pencampuran warisan budaya Hindu dan budaya Islam. Selain melestarikan tradisi yang ada, Sunan Kudus juga memelihara simbol-simbol budaya lama agar Islam dapat diterima masyarakat tanpa menimbulkan gejolak sosial. Tim Liputan Kompas TV, Kudus, Jawa Tengah. Pemirsa, Masjid Agung Demak dikenal sebagai masjid bersejarah, pusat dakwah para wali pada masa Kesultanan Demak. Keindahan bangunan masjid yang memadukan arsitektur kerajaan Hindu dan kerajaan Islam menjadi daya tarik masjid hingga saat ini. Demak, kota bersejarah dalam perkembangan Islam di Nusantara.
Disinilah kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa berdiri. Sebutan Kota Wali juga melekat pada Kota Demak. Menandai eksistensinya sebagai kerajaan Islam, Demak memiliki sebuah masjid yang menjadi simbol kejayaan, Masjid Agung Demak. Berdiri kokoh di Desa Kauman, Kabupaten Demak, Jawa Tengah, Masjid Agung Demak didirikan pada abad 14 Masehi oleh Sultan pertama Kerajaan Demak, Raden Patah, bersama 9 wali atau wali songo. Wakaf dari para wali tersebut. Pada bangunan induk masjid, terdapat 4 tiang penyangga utama atau disebut Soko Guru. Keempat Soko Guru tersebut merupakan wakaf dari Sunan Ampel, Sunan Gunung Jati, Sunan Bonang, dan Sunan Kalijaga. Masing-masing Soko Guru tingginya mencapai 17 meter dan berdiameter 63 dan 65 cm. Angka 17 bermakna keseluruhan jumlah rakaat sholat 5 waktu. Ini adalah Soko Guru atau pilar utama Masjid Agung Demak, wakaf dari Kanjeng Sunan Ampel atau Raden Ali Rahmatullah, yang kurang lebih tingginya 17 meter, diameternya 65 cm. Yang ini adalah Soko Guru atau pilar utama Masjid Agung Demak, wakaf dari Kanjeng Sunan Gunung Jati atau Sayyid Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati. Ini juga hampir sama, tingginya kurang lebih 17 meter, diameternya kurang lebih 65 cm. Kemudian ini juga ini wakaf dari Wali Songo, yaitu Raden Maktum Ibrahim atau Sunan Bonang yang makamnya ada di Tuban. Ini diameternya juga bersama, jadi 65 cm, tingginya kurang lebih 17 meter. Dan ini dari Sunan Kalijogo, dari Sunan Kalijogo. Ini agak berbeda karena diameternya hanya 63, kemudian kayu yang utuh adalah 11 meter, kemudian disambung dengan potong-potongan kayu kecil yang disebut tatal, itu kurang lebih 6 meter, sehingga tingginya sama kurang lebih 17 meter. Filosofisnya dari 4 Soko Guru ini, 17 meter adalah 17 rakaat kita memiliki bersembah sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain dihiasi 4 Soko Guru peninggalan Wali Songo, bangunan induk masjid juga dilengkapi mihrab serta ornamen-ornamen dengan lambang bulus atau kura-kura, Surya Majapahit, akar mimang, dan piringan putri campa. Tiap ornamen tersebut memiliki maknanya masing-masing. Bulus atau kura-kura yang mana diartikan menunjukkan tahun, kepalanya 1 itu merupakan angka 1, kakinya 4 itu adalah angka 4, badannya bulat itu adalah merupakan angka 0, kemudian titiknya 1. Jadi Masjid Agung Demak terakhir di pemugaran Wali adalah 1401 Saka atau 1479 Masehi. Kemudian ini yang tadi saya sampaikan, akar mimang. Jadi tidak ada ujung pangkalnya, tapi di tengah ada bintang 6. Jadi ini adalah yang merupakan simbol kehidupan manusia. Sesulit apapun permasalahan hidup di dunia ini, apabila kita mau mendekat kepada Sang Kholik, Sang Pencipta, yaitu Allah SWT, insya Allah kita akan mendapatkan bintang, yaitu jalan keluar dan kebahagiaan, kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara itu bangunan serambi masjid merupakan bangunan terbuka. Atapnya berbentuk piramida susun 3 menggambarkan iman, Islam, dan ihsan. Atap serambi tersebut ditopang 8 pilar yang disebut Saka Majapahit. Konon 8 pilar ini adalah pilar pendopo kerajaan Majapahit yang dibawa ke Demak usai Raden Patah mengalahkan kerajaan Majapahit.
Bukan hanya beribadah, mengunjungi Masjid Agung Demak, maka sekaligus berwisata religi. Wisata religi dimulai dengan mengunjungi museum di kompleks masjid yang menyimpan berbagai koleksi menarik, salah satunya pintu beledek yang dahulu digunakan sebagai pintu di Masjid Agung Demak. Ukiran tulisan pada pintu buatan Ki Ageng Selo itu berbunyi Nogomulat Salirawani yang berarti tahun 1388 Saka atau 1466 Masehi. Tahun tersebut diperkirakan sebagai tahun pertama pembangunan Masjid Agung Demak. Ada arti lain dari pintu beledek atau pintu puter ini adalah diartikan tahun. Jadi kita mengetahui kapan Masjid Agung Demak dibuat oleh Raden Fatah dan Wali Songo. Ternyata kita bisa mengetahui dari daun pintu tersebut. Karena apa? Ini disebut Nogomulat Salirawani yang artinya tahun 1388 Saka, identik dengan tahun 1466 Masehi. Keluar kompleks masjid, pengunjung pun akan menemui makam raja-raja dan kerabat Kesultanan Demak yang berada di sisi barat Masjid Agung. Makam raja-raja Demak ini biasanya ramai dikunjungi para peziarah saat menjelang dan selama Ramadan. Dari Demak, Jawa Tengah, Syamsul Arifin, TV One mengabarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadlan Wisa Hasibuan. Pada video kali ini, kita akan membahas salah satu situs sejarah Islam di Indonesia, yaitu Masjid Gede Kauman, Yogyakarta. Masjid Gede ini kan sebenarnya sebagai sarana berdirinya keraton. Keraton sebagai kerajaan Islam, maka syaratnya harus mendirikan masjid dengan nama Masjid Kagungan Dalem Masjid Gede Keraton Yogyakarta Hadiningrat. Pada masa itu didirikan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono pertama. Sebagai pemimpin proyek waktu itu adalah Kiai Pengulu, kalau sekarang bisa dikatakan Menteri Agama, pemimpin ulama tertinggi. Kemudian sebagai arsitek waktu itu adalah orang Jawa, yaitu dikenal dengan nama Ki Wiryokusumo atau bisa disebut sebagai Raden Mas Wiryokusumo. Beliau adalah arsitek di Masjid Gede ini. Itu didirikan pada masa Kasultanan pertama. Setelah keraton berdiri 1756, kemudian dilanjutkan dengan Masjid Gede yaitu 1773. Harinya Ahad Wage, tanggalnya 29 Mei. Penuh ajaran di dalam bangunan Masjid Gede ini, ketika dibedah itu amat sangat panjang. Sedikit singkat bahwasanya masjid ini dibuat dengan berbagai macam angka 3, kelipatan 3, atap bersusun 3. Bersusun 3 itu bisa berbagai macam, yaitu bisa Islam, iman, ihsan. Yang kemudian di atas itu ada daun kluwih yang bermakna linwih. Kemudian ada daun nanas yaitu nas manusia. Ada kembang. Kembang itu bisa dikatakan orang keraton mengatakan itu kembang gambir, kembang yang paling harum. Ini ada tiga tingkat, yaitu ada halaman, ada teras atau serambi, ada di sini ruang tauhid atau ruang ukhrawi, ruang akhirat. Jadi orang akan menuju, kita menghadap ke Allah itu ada tingkat tertinggi. Kita di sini ruang tauhid. Di sini filosofinya ada tiang berjumlah 36, bukan 36-nya tapi dihitung dari depan atau dari samping semua 66. 6 itu adalah rukun iman, jumlah iman. Itu maknanya adalah setiap kali amalan kita beramal, ibadah kita itu hanya bisa ditopang oleh keimanan dan itu akan diterima. Ketika kita beribadah tanpa keimanan, maka ibadah kita hanya sia-sia. Itu ruang ukhrawi. Ini adalah maksyuroh. Maksyuroh itu adalah tempat sholat Sri Sultan. Tidak semua masjid mempunyai maksyuroh. Hanya dalam sejarah mencatat bahwasanya maksyuroh ini hanya digunakan
hingga Kesultanan ke-8. 9-10 sudah berada di belakang imam. Kenapa ada maksyuro? Karena orang dulu belajar dari sejarah bahwasanya ketika Umar bin Khattab waktu sholat ditikam oleh orang munafik dari belakang, maka untuk pengamanan itu Sri Sultan diberikan tempat yaitu maksyuro, dan di luar dipagar betis oleh tim keamanan. Kemudian di luar itu ruang dunia gemerlap, ada 5 warna di sana. Itu mencerminkan bahwasanya hidup di dunia ada 5 waktu sholat. 5 warna apa? 5 warna ada hitam, simbol isya malam. Kemudian hijau simbol subuh, sagar. Kemudian kuning gading atau putih tulang itu simbol siang, duhur. Kemudian emas itu simbol asar, keemasan. Dan merah simbol maghrib. Kemudian tiap tiang-tiang di Serambi itu ukirannya bernama Putri Mirong. Nama ukiran utuh dari atas sampai bawah itu namanya Putri Mirong. Putri Mirong itu sebenarnya adalah kalimat Allah, kemudian di bawah ada Muhammad, yang menunjukkan bahwasanya hidup di dunia itu harus sesuai dengan perintah Allah yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Itu ada di tiang itu. Kenapa namanya Putri Mirong? Mirong itu malu, putri yang malu. Dalam konteks itu menunjukkan bahwasanya tiang suatu kaum itu terletak pada seorang wanita. Jika wanita sudah tidak punya rasa malu, maka itu adalah awal dari kehancuran suatu kaum. Itu sejarah juga membuktikan seperti itu. Kemudian di luar, di halaman itu ada gapura, maknanya dari kata bahasa Arab yaitu ghafuron, ampunan. Dimaksudkan bahwasanya jika kita sudah ingin meminta ampunan, maka masuklah ke dalam gapura itu untuk menuju ke masjid. Seperti itu. Ya, untuk generasi muda, saya hanya bisa berpesan bahwasanya rawatlah cagar budaya kita, karena di situ banyak sekali ilmu yang bisa kita gali. Jangan hanya dilihat dari bentuknya, tapi pelajarilah apa isinya. Oke, Anda sekalian, alhamdulillah kita sudah menyaksikan proses berdirinya masjid, kemudian sejarah singkatnya, dan begitupun keindahan arsitektur dari masing-masing masjid yang berada di Indonesia. Ya, ini adalah masjid yang menjadi hasil ya kulturasi, kemudian percampuran budaya, baik itu budaya lokal maupun budaya yang datang di daerah tersebut. Dan dari masjid-masjid ini adalah masjid kebanggaan negara kita, negara Indonesia. Ya, dan mudah-mudahan Anda sekalian bisa memahami materi yang sudah kita sampaikan, video yang kami sudah sajikan dalam pembahasan sejarah kebudayaan Islam. Nah, kita masuk di keistimewaan seni ukir dan batik. Ananda sekalian, batik dan seni ukir merupakan salah satu kebudayaan negara kita yang patut kita jaga dan patut kita lestarikan dan kita gunakan. Ya. Kita gunakan seperti itu. Kemudian pada perkembangan budaya Islam di Indonesia terjadi akulturasi juga Anda sekalian berkaitan dengan budaya pra-Islam dan budaya Islam ya dalam berbagai bentuk, dan diantaranya sebagaimana kami sudah sampaikan seni bangunan yang tadi kita sudah saksikan bersama, kemudian seni ukir, seni pahat ya, memahat suatu objek ya, kemudian kesenian sastra, dan di beberapa yang lain adalah beberapa kalender-kalender Islam ya, di mana bentuk penanggalan-penanggalan Islam itu juga tergambar sebagai bentuk budaya Islam ya yang berada di Indonesia. Anda sekalian ya, rahmatullah subhanahu wa ta'ala, tadi seni pahat sudah, kemudian kita masuk di seni berkaitan dengan batik ya, mengutip sebentar, mengutip sejarah perkembangan seni ukir ya di Jepara, daerah Jawa ya, di tahun 1985
karya Agus Dono Karmadi. Ya, ini ada beberapa memang yang menjadi prakarsa dalam membuat batik di Indonesia. Dan batik ini Ananda sekalian sebagai bentuk budaya, dan kembali kami ingatkan untuk Ananda sekalian juga memakai, ya. Makanya di negara kita ada salah satu hari dijadikan sebagai hari batik, ya, batik nasional. Bahkan beberapa pemimpin negara ini sering apabila bepergian itu menggunakan batik sebagai bentuk corak budaya negara kita, apalagi kalau berkunjung di negara lain. Nah, kemudian keistimewaan seni sastra dan musik. Ya, hikayat merupakan karya sastra berisi cerita atau dongeng yang sering dikaitkan dengan tokoh-tokoh sejarah. Hikayat merupakan peninggalan sejarah kerajaan Islam, dan ini tentu mendapat pengaruh dari Arab, Persia, India, ya, dimana kebanyakan hikayat-hikayat ya pada awalnya berisi dakwah kepada masyarakat atau ajaran kepada umat Islam supaya berbuat baik, berbuat keimanan, ya. Dan tentunya ini memperkuat keimanan dari ketika orang tersebut menyaksikan dakwah berkaitan dengan hikayat-hikayat yang sudah ada, ya. Dan ini tentu juga ada akulturasi dari beberapa negara, tadi kami sudah sampaikan dari Arab, Persia, India, dimana kalau kita lihat juga di beberapa pewayangan-pewayangan itu mengambil tokoh-tokoh dari negara lain, ya. Kemudian memberikan hikayat, memberikan cerita-cerita kepada kita tentang indahnya Islam, kemudian bagaimana berislam, ya. Dan ini dijadikan sebagai sarana dalam berdakwah. Kemudian Anda sekalian, keistimewaan berkaitan dengan seni musik, ya, dimana kita melihat di salah satu daerah, kalau kami sajikan gambarnya di sini, adalah tari saman, dimana tari ini merupakan tari yang cukup unik karena tidak menggunakan alat musik, namun hanya menampilkan gerakan tangan, badan, dan kepala. Hal lain yang menarik adalah posisi duduk penari dan goyangan badan ke kiri dan ke kanan saat syair lagu dinyanyikan, ya. Nah, ini adalah bentuk corak budaya kita Ananda sekalian, di mana kesenian ini, tari saman ini yang perlu ya kita lestarikan juga. Ya, jangan sampai negara lain mengambil bagian, bahkan mencaplok bahwa ini adalah kebudayaan mereka. Nah, ini adalah bagian dari kebudayaan kita yang perlu kita lestarikan. Di beberapa musik-musik tertentu juga ada beberapa musik-musik yang memang sudah menjadi ciri khas negara kita. Dan tentunya Ananda sekalian, dari percampuran, bahkan dari Ananda sekalian itu beberapa musik itu lebih ke daerah negara-negara tertentu. Tentu kita harapkan kita bisa ambil nilai positifnya, tapi kalau ketika itu tidak ada nilai positifnya, maka kita tinggalkan, ya, seperti itu. Karena itu akan menjadi kiblat bagaimana Ananda berbusana, bagaimana Ananda bertutur kata, ya, berakhlak. Tentu kita melihat siapa yang kemudian kita jadikan contoh. Ya, dalam hal ini kita harapkan Ananda tidak mengambil contoh-contoh yang tidak relevan dengan contoh yang berada di negara kita berkaitan dengan kebudayaan sebagai ciri khas ya Indonesia, ya, tentunya. Kemudian berikutnya yang terakhir adalah berkaitan dengan kaligrafi. Tadi juga adalah bentuk seni ukir, ya, seni ukir, kemudian dipahat di kayu, menggunakan sebilah kanvas dan beberapa model-model tertentu. Ini merupakan juga menjadi ciri khas budaya yang kita dapatkan dari akulturasi yang positif yang kita bisa rasakan sampai sekarang ini. Bahkan di beberapa tempat itu ada tulisan-tulisan atau kaligrafi yang sungguh sangat memukau yang dibuat oleh beberapa orang yang memang memiliki keahlian untuk menulis indah, ya, atau khot.
menulis indah untuk ayat-ayat Al-Quran dan begitupun hadis Rasulullah SAW. Oke Anda sekalian, sebelum kami tutup, kami tidak sampaikan bahwa LKPD yang Anda dapatkan itu alhamdulillah sudah diambil dan kita perbaiki soalnya. Itu soalnya kemarin, soalnya yang berikut atau yang akan Anda kumpulkan berkaitan dengan pertanyaan ya. Terima kasih, ini ada 21 orang siswa yang mengikuti pembelajaran ya. Kemudian yang pertama soalnya silahkan ditulis ini, nanti kalian bisa ganti, kan ada 3 soal, jadi silahkan diganti, dihapus saja soal yang ada, kemudian dituliskan soal yang ini, kemudian Anda menjawab ya. Di mana pertanyaannya adalah jelaskan sejarah singkat Masjid Agung Demak. Tadi kami sudah putarkan beberapa berkaitan dengan masjid tersebut. Kemudian yang berikutnya jelaskan sejarah singkat Masjid Gede Kauman di Yogyakarta, merupakan salah satu masjid ya kebudayaan kita juga dan masjid yang terbesar salah satunya. Kemudian yang ketiga sebutkan keistimewaan seni ukir dan yang ada di Indonesia. Tadi kami sudah sampaikan juga materinya. Jadi Anda sekalian, jadi apa ya? Pembelajaran kita cukup mudah. Kemudian Anda sekalian bisa melihat kembali bagi yang belum sempat. Ya ingat, belum sempat bukan berarti sengaja. Ingat, suatu kebiasaan itu akan menjadi pembiasaan Anda sekalian di kemudian hari ketika kalian tidak mengubah kebiasaan yang salah kepada kebiasaan yang benar. Ya, ini saja Anda sekalian materi yang Bapak sampaikan berkaitan dengan SKI Sejarah Kebudayaan Islam atau tarikh di buku kalian, dan mudah-mudahan kalian bisa memahami materi ini dengan baik dan mengerjakan LKPD-nya. Dan tentunya kita harapkan dari kebudayaan Islam yang sudah kami sampaikan pada Anda sekalian, kita bisa mengambil semaksimal mungkin pembelajaran yang positif berkaitan dengan pembelajaran kita. Dan Anda sekalian, kami sampaikan juga untuk tetap menjaga kesehatan dengan aturan atau anjuran yang sudah disampaikan oleh pemerintah. Hadanallahu wa iyyakum, mudah-mudahan kita bisa ketemu di kesempatan berikutnya dalam pembelajaran Al-Islam. Tentu kita masuk pada materi yang beda ya. Hadanallahu wa iyyakum. Khairun nas anfa'uhum linnas. Ananda sekalian, prestasi tetap melaju, ibadah tetap nomor 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.